gitu. Berbeda Tidak berarti. sama, tidak seperti teologi oneness gitu loh. Nah, maka dari itu Munir. Kristus itu biar saya Ya, jelasin ya, ya, ya. bahwasanya Kristus itu memiliki dua kodrat dalam satu pribadi. Kolose pasal 1 Kolose 2 ayat 9 ya kan. Dan juga Kristus itu adalah firman Allah. Dalam artian pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, tapi bukan Allah Bapa. Bukan satu pribadi dengan Allah Bapa, melainkan Berarti firman itu dua. adalah firmannya, suaranya Allah Bapa itu sendiri. Jadi Berarti bisa dua. dibedakan. Oh. Gitu Lanjut, loh. lanjut. Seharusnya kalau Lanjut. otak yang berpikir, ya pasti akan berpikir secara cerdas gitu. Aku Nggak pikir seperti Pak orang-orang Muslim Munir ini lainnya. pintar. Kalau kayak gitu Iya berani kan? lah aku sama Pak. Kejang-kejang kayaknya aku dalam setengah jam aja Bukan. kejang-kejang kok kalau Gimana? dialog sama Pak Teman-teman, Munir. gini ya teman-teman. Saya dulu pernah debat sama Pak Amir tahun lalu. Masih ingat gak Pak? Enggak. Ah, Oh, tahun lalu di CA oke. kalau nggak salah. Iya. Pernah kan saya sama Pak Amir itu kan? Kayak gimana? Iya, jadi intinya gini teman-teman. Kita kalau apa ya, Pak Amir ini kan sudah punya dogmanya sendiri. Kalau kita jelaskan dengan dogma kita, itu nggak akan pernah bersatu. Karena Pak Amir masih berpegang Kita teguh pakai pada dogma dogmanya Yesus dia. aja, jangan kita pakai dogma kita. Dogma Yesus gitu loh. Enggak. Gini Pak, selama Pak Amir itu masih memegang dogmanya Pak Amir, ini kan Pak Amir kan sudah ini kan sudah membangun dogma Islam Pak Amir pada diri Pak Amir. Nah, enggak, aku enggak bahas Islam kok dari tadi, Bu. Enggak. Tolong pahami kata-kata saya. Iya. Pak Amir itu sudah memegang teguh dogma secara Islam. Ini enggak bahas soal agamanya ya, tapi dogmanya. Gitu. Jadi percuma kita menjelaskan secara detail ke Pak Amir bakal mental. Karena apa? Pak Amir sudah bikin benteng pertahanan. Ya kita jangan menurut perspektif kita menurut perspektif Yesus. Kata Yesus. Menurut perspektif saya. Iya. Kata Yesus, Tuhan yang benar itu siapa kan gitu. Kalau menurut pendapat kita ya nggak ada selesainya. Nggak boleh kayak menurut gitu Yesus, dong. Kalau hidup yang kekal itu menuhankan siapa kan gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kalau coba kayak gitu. Kalau misalnya aku bilang Tuhan itu betis gimana coba? Tetap nggak terima kan? Gimana kalau aku bilang Tuhan mau betis? Terima nggak? Kalau aku cuma kayak gitu. Maksud saya Tuhan hidup yang kekal itu menuhankan siapa menurut Yesus kan gitu. Iya, tapi kan kita nggak boleh ambil satu ayat terus dijadikan pembenaran, Pak. Yang namanya firman Tuhan tuh harusnya kita semua yang ada di dalam Alkitab tuh kita terima gitu. Makanya kita orang Kristen, baik itu hal-hal yang merugikan kayak tentang ngejelasin keimanan kami tentang Kristus. Misalnya nih, ini kan kalau misalnya di dalam Alkitab itu ada kata-kata bahwa Yesus itu diutus. Nah, kalau misalnya dengan adanya kata Yesus diutus, kemungkinan kan orang berpikir bahwa ketika Yesus diutus berarti dia tuh nggak ilahi dong. Ya, manusia berarti. Nah, itu kan jadi dengar dulu. Itu kan jadi tantangan buat kami ngejelasinnya. Tapi kami tetap terima ayat itu. Terima ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu diutus. Nah, karena Yesus itu memang firman-Nya Bapa yang diutus ke bumi. Gitu. Jadi nggak boleh kayak ngambil satu ayat yang menguntungkan buat kamu, itu kamu comot gitu. Ya artinya gini Bang ya. Misal nih, ada Kristen sebelah kiri, Islam sebelah kanannya. Lebih mirip mana ibadahnya Islam sama Kristen nih dengan ibadahnya Yesus dengan ke-12 muridnya? Lebih mirip Islam karena gini. Di zaman Yesus sama ke-12 muridnya itu ibadahnya sujud, puasa, ya sunat juga. Kalau mati dikafani ya kan, ambil wudhu. Nah iya kita bandingkan dengan ibadah Kristen. Sekarang hari Minggu ke gereja kan nggak ada Yesus lakukan atau perintahkan. Apa kebaktian? Pak Munir atau belum pernah ke gereja Katolik ya? Katolik. Pak Munir belum pernah ke gereja Katolik ya? Aku kan aku kan bukan debat dengan Katolik ini dengan anda sekalian. Oke gini Pak, Bapak tuh kurang jauh ilmunya kalau perihal sujud dan lain sebagainya. Salam semuanya. Malam, Assalamualaikum Bapak Patrus.
Iya, Oke, Waalaikumsalam. kita Waalaikumsalam. kita Menarik nih ya. Pembahasannya apa ini? Kayaknya tadi saya dengar ibadah tidak menentukan keselamatan. Iya katanya bang. Ah, Bahas kalau boleh Nabi tahu, menyusui. maaf maaf. Iya. benar. Berarti tak perlu ibadah. Iya ya. Murah. Oke. Oke. Ya. Berarti Anda setuju. Hehehe. Ya, katakanlah begitu. Berarti otomatis Anda nggak perlu ibadah ya, jangan ibadah. Bukan Enak seperti nih. Apa itu. Inilah orang-orang yang tersesat yang Jangan kalau menurut dibantah perkataan Kaisar. Ya, Ibadah nggak menentukan. ibadah Ngapain tidak ibadah? menentukan keselamatan. Ngapain ibadah? Enggak, Ya, pertanyaan justru saya. justru orang bodoh yang melontarkan statement seperti itu. Terima iya kasih. benar. Oke, ibadah yang diperintahkan Yesus apa? Oke, ibadah yang diperintahkan Yesus apa? Lu benar kata Coba, Yesus. Kata maaf, Yesus maaf. juga gitu. Kata Maaf. Yesus, perbanyaklah berbuat baik memetik buah kebaikan. Bertu- bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Artinya disuruh beramal di situ, Bang. Gini Pak. Lagian Zakat kali ya. lagian gini loh Pak. Bertobat maksudnya dari orang. Surga itu kan gini loh Pak. Surga itu kan nggak ada yang beli surga gitu loh. Kan mana ada surga bisa dibeli. Yo enggak, saya enggak ngomong gitu, saya enggak ngomong gitu. Saya ya Bapak kan ngomong ini. Enggak. Enggak, saya Ibadah itu konfirmasi pernyataan Kalau di Bapak dalam ini. Islam, Ibadah Saya itu memungkinkan kalau di kita dalam mendapatkan rahmat dari Allah, Bang. Ibadah itu Bapak kalau di dalam memungkinkan kita Islam, mendapatkan rahmat. Bapak oke, Kaisar. kalau di dalam Islam, apa lanjut? Maaf Bapak Kaisar ya. Bapak kan tadi menarasikan bahwa ibadah tidak menentukan keselamatan. Jadi otomatis nggak salah dong saya bertanya, konfirmasi gitu loh, konfirmasi apa benar itu keselamatan itu nggak perlu ibadah kan? Gitu loh. Nggak Kalau tanya menentukan balik bukan berarti nggak perlu. Apa enggak? Gimana Saya mau sih? jawab dong, saya mau jawab. Ya, jadi Ya. menjawab Huda ya. Yang Ya. pertama adalah ibadah itu eh, berbeda antara iman Kristen dengan iman Muslim secara makna teologis ya. Nah, jadi ibadah ya, semua orang boleh ibadah. Dalam artian yang bukan Kristen pun itu bisa ibadah gitu loh, bisa ke gereja. Tapi apakah Anda bisa membuktikan bahwasanya satu rumah ibadah itu bisa, maksudnya selamat semua gitu loh? Karena nggak semua orang itu beriman gitu, nggak semua orang percaya. Tapi yang diselamatkan itu, keselamatan itu ya berasal daripada iman itu sendiri, percaya itu sendiri, gitu loh. Maka dari itu Seharusnya Kristus bilang bahwasanya Nah, itulah beriman Bapak yang saya dan tanyakan dibaptis. tadi. Itulah yang saya tanyakan tadi. Bapak ini kan otomatis mendukung iman saja gitu loh. Ibadah tak menentukan Em- keselamatan gitu loh. Kayak Emang, ibadah minggu gitu loh. Kristen mana yang bilang oke? Gini, Ibadah ibadah itu minggu adalah sebuah Pak. Bentar, saya itu ngomong dulu tidak ya, Pak. menentukan keselamatan itu gitu kan. Gini Pak Huda, Pak Huda saya mau ngomong dulu ya. Jadi Ya. gereja perbuatan baik dan memberi persembahan itu adalah pengaplikasian daripada iman terhadap Kristus. Jadi buat apa Anda ke gereja? Buat Anda apa persembahan? Buat apa Anda dibaptis kalau Anda tidak beriman kepada Kristus?
Jadi yang utama itu adalah iman itu sendiri. Kalau kita beriman, maka ada pengaplikasian daripada iman itu sendiri. Itu adalah ibadah, perbuatan baik, gitu Cara loh. beriman Kalau kepada mau berbuat Kristusnya baik, gimana, Bang? ya dengan melakukan Menyembah. segala syariat Injil. Sunat juga, Bang. Kamu sunat harus puasa, Enggak, melakukan sunat seperti hanya yang khusus Yahudi. Yesus lakukan. Sunat hanya khusus Yahudi. Yang Yesus Gitu loh. lakukan apa yang diperintahkan untuk Kristen? Kristus tidak pernah menyuruh kita. Kok tradisi? Semuanya tradisi gitu. Kan nggak ada Ini yang juga dari tradisi. Yesus. Dibaptis, dibaptis tradisi. Perpuluhan gimana? Perpuluhan tradisi. Perpuluhan. Nah, sunat. Kan sunat yang diperintah, bukan 8 hari atau seminggu atau sebulan. Sunat yang diperintah. Yang bilang ngikutin Yesus siapa? Mirip ibadahnya. Sunat ya sunat gitu loh, Bang. Celakanya itu kalau ada perintah sunat tapi kamu nggak sunat gitu. Ya udah. Narasi seperti kamu itu melazimkan orang itu malas-malasan, nggak kerja, nggak ibadah, karena berbuat baik nggak ada masalah katanya. Bahaya itu. Ya kan nggak semuanya orang baik seperti kau, pasti ada yang pengennya nyantai. Tapi Pak Kaisar, Pak Kaisar menarik loh ini kalau dibahas ini mengenai ibadah tadi. Sebagaimana Yesus itu di ayat kalau nggak salah Matius 26:39, Yesus itu beribadah loh. Tapi nggak penting juga sih ngapain ibadah. Lagian kayak Yesus itu kan apa? Jadi Yesus itu nggak sunat itu mengikuti tradisi ya. Bukan 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 mengikuti perintah, bukan mengikuti perintah Bapa ya. Perjanjian kekal. Ya ya ya. Berarti Tuhan kamu kelihatan berarti. Berarti berarti Tuhan kamu kelihatan. Oh, emang Tuhan kamu yang kelihatan itu ya? Tuhan kamu yang kelihatan itu lagi. Kan gini ya. Ya patutlah, Bang. Ya gini loh Bapak Kaisar. Ya gini, jangan disimpulkan dulu lah. Menurut keimanan Islam itu dunia tempat beribadah untuk beribadah pada Tuhan, taat pada Tuhan. Selesai itu kita ya tinggal memetik buahnya di surga itu. Seperti yang Yesus katakan. Iya. Ya. Ya.
Tuhan itu nggak mau nggak perlu disembah, Bang. Untuk jadi Tuhan tuh nggak perlu disembah gitu loh. Iya kan kita menyembah Allah itu bukan karena Allah itu pengen disembah, karena kita memang diperintah. Iya, kok nanya Kalau aku? surga itu tempat kenikmatan, Iya, Bapak. masa Surga itu kita tempat mau ibadah kenikmatan, lagi? bukan tempat menahan nafsu, bukan tempat beribadah, bukan. Hmm, hmm, Ya, ya. Hmm. Mm-mm. Nggak berkurang kemudian Allah itu, walaupun satu dunia ini nggak ada orang nyembah, nggak berkurang. Emang kamu beribadah di surga itu mau pengennya apa? Dapat pahala atau gimana gitu? Iya, iya, untungnya apa kamu ibadah untuk Tuhan kamu gitu? Apakah tambah kemuliaannya kalau disembah semakin apa gitu? Hmm. Emangnya kalau nggak disembah Tuhan kamu pensiun gitu? ya, mungkin maksudnya begini loh Pak 400. Mungkin Nah, maksudnya Pak Kaisar gini. Di dunia itu tempat hura-hura, lah di surga itu tempat ibadah gitu loh menurut oh kebalikannya ya. itu. Ya Oh. kebalikannya. Menurut Pak Kaisar kan Nggak ada yang gitu. kayak gitu, Pak. Itu Iya kan interpretasi loh. pribadi Bapak aja. Loh, Enggak katanya maksudnya. tadi di dunia Gini, gak jadi perlu gini. ibadah. Ibadah tidak menentukan keselamatan. Terus di surga Enggak, tempat itu ibadah gitu. Iya, iya, gimana? Oh enggak. Duh, katanya surga ibadah. Surga tempat ibadah katanya. Surga tempat menyembah. Surga tempat menyembah. Oh enggak, maksudnya dunia katanya kan dunia di dunia. Ah, Oke, ini. sekarang gini, Kaisar. Kamu nggak ke gereja hari Minggu. Kamu nggak ke. Ibadah tidak menentukan keselamatan itu kata Bapak. Lah terus Mm-mm. surga tempat menyembah gitu loh. Iya. Kan tadi gitu narasinya. Ya tapi aku mendukung Bapak kok, mendukung Pak Kaisar kok. Tapi Saya jujur loh mendukung. Bang Kaisar ini, jujur orangnya. Jujur, iya. Ya, itu kan tadi Maksudnya jujur. kalau memang ngomong ya bilang ngomong, kalau nggak mau nggak mau. Terus kalau di sorga kalau misalkan nggak ibadah itu dosa apa nggak nanti kamu itu? Dosa, Bapak, dosa. Masuk neraka atau gimana? Iya dosa kalau Oh di kalau surga itu gak nggak ibadah. ibadah di, uh-uh. Oh nanti masuk neraka. Oh gitu. Ya karena nggak diperintah. Seandainya diperintah kami nyembah. Kalau nggak diperintah kami nggak mau. Ya enggak Ya lah, enggak, kita manusia enggak, kok. makhluk Allah tetap Tuhan. makhluk, Tuhan tetap Tuhan. Iya. Nggak Iya, apa-apa, simpulkan bertanya. aja nggak Yang apa-apa. namanya Tuhan dia tetap Tuhan, Bapak, tidak berkurang, tidak Hmm. bertambah, gitu Tuhan kan loh. bukan manusia gitu loh Bang. Ya, Hmm. 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 Bukan bertempat di mana? surga Allah kami. Kami melihat Allah itu ya seperti kita melihat apa ya? Nggak berdesak-desakan, kalau menurut hadisnya itu seperti melihat rembulan gitu kan. Jadi melihat di ujung manapun kelihatan gitu. Hmm? Iya kan kita kan nggak melihat Allah itu di dalam surga. Jadi kalau letaknya Allah ada di mana, waktu kita lihat itu kan kita Shalom nggak Bro tahu Kaisar. masih. Belum kita lihat. Melihat dari Ya, surga. ya gini loh Bapak Kaisar. Surga itu kan tempatnya makhluk.
tempatnya Iya. kenikmatan makhluk. Masa Surga surga tempat tempat kudus, kenikmatannya surga Tuhan tempat kan kudus. enggak. Bukan tempat Tuhan lendir. kamu kan di surga. Surga Kalau Tuhan kamu di Tuhan surga, itu masuk akal nggak itu? butuh, bukan tempat kalau Tuhan pemohon itu lendir. butuh kenikmatan surga, fasilitas surga kan kacau nanti Tuhan. Iya, Masa Tuhan masa butuh Tuhan kamu kenikmatan? di surga itu masuk akal nggak itu? Tuhan kok di surga, berarti lebih besar surganya dong daripada Tuhan. Surga Ya, Allah kamu kan di maksudnya surga nih, kan gitu. Heeh, iya. Iya dari surga, dari surga. Begini, Tapi kan Profesor, Allah itu kalau di ibarat kita di Gini, atas gitu Profesor. kan. Menurut surga itu gini Muslim, Pak, surga itu kan menurut Muslim itu kenikmatan, bukan Tuhannya tempat tuh Pak. maha besar. Nah, besarnya tuh besar banget gitu loh. Maha satu. Jadi semua itu serba satu. Mata satu, tangan satu, kaki satu begitu. Itu maksudnya Muslim itu Tuhannya Islam seperti itu gitu loh. Terus di surganya tuh Tuhannya tuh menyaksikan umatnya tuh itu apa namanya bang lendir gitu loh. Tuh. Ini ngomong apa sih ini? Nggak Nggak ada tahu. yang ngomong kayak gitu. Loh kan memang Ini surganya apa? Islam kan tempat bang lendir tuh. Kata siapa? Loh, Jangan aja lah. Kamu framing gini loh, kamu Di surga memblender itu ucapan Islam, Tuhan.